Assalamualaikum, apa kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Semoga kalian selalu bahagia dan tetap semangat. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan dan konseling, yaitu judulnya meningkatkan motivasi belajar di saat pembelajaran jarak jauh COVID-19. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan siswa memahami motivasi belajar, siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar di saat pembelajaran jarak jauh, sehingga mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil belajar yang jauh lebih baik. Sebelum kita tahu cara meningkatkan motivasi, kalian tahu nggak arti kata motivasi itu sendiri? Kalian sering dengar kan kata-kata motivasi, atau kalian juga sering berbicara tentang motivasi. Kalian tahu nggak arti kata motivasi itu sendiri? Ada yang bilang katanya motivasi itu adalah semangat, keinginan, atau dorongan. Nah, itu semua benar. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin bisa, rasa ingin sukses, semangat, dan lain-lain. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri seseorang yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Contohnya, kita ada kemauan atau semangat untuk belajar. Kita menjadikan belajar adalah kebutuhan, bukan beban. Karena kita ingin bisa, ingin pintar, ingin sukses. Nah, itulah namanya motivasi. Motivasi belajar ada dua macam, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya adanya kemauan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan disertai doa dan ibadah yang rajin. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapat hadiah, ujian, dan sebagainya. Trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri yang pertama yaitu membuat agenda belajar yang jelas. Hal pertama jika kamu ingin meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat perencanaan yang jelas. Jika kamu belajar tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, maka kamu akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Fokusmu menjadi teralihkan dan kamu bisa kewalahan. Dengan membuat agenda belajar, kamu menjadi lebih fokus dan tahu mana yang harus dijadikan prioritas. Yang kedua yaitu memahami gaya belajar kalian, visual, auditori, atau kinestetik. Apabila gaya belajar kalian visual, kalian belajarnya dengan cara melihat. Kalian gampang mempelajari sesuatu dengan melihat secara langsung atau membaca secara langsung. Nah, apabila kalian gaya belajarnya auditori, ini belajar dengan cara mendengar. Nah, kalian dapat melakukan rekaman atau melihat video yang ada suaranya. Ini akan memudahkan kalian untuk belajar. Nah, yang terakhir gaya belajar kinestetik, yaitu dengan cara banyak menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau dengan praktek secara langsung. Atau kalau ketika belajar itu biasanya suka nggak bisa diem. Nah, itu biasanya cenderung ke gaya belajar kinestetik. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup dan selalu jaga kondisi. Istirahat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Tidak ada orang yang mampu belajar terus-menerus di depan komputer. Dengan beristirahat yang cukup, kamu bisa mendapatkan energi untuk dapat belajar kembali. Pastikan kamu beristirahat 10-20 menit dalam setiap waktu pembelajaran. Yang keempat yaitu hindari gangguan selama belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan sebisa mungkin. Buatlah aturan untuk tidak bermain game, membuka sosial media, dan melihat televisi selama waktu belajar. Jangan duduk di samping orang yang berisik atau orang yang mencoba mengajak ngobrol dengan kamu. Nah, itu semua akan mengganggu belajar kamu sehingga kamu jadi tidak termotivasi dalam belajar. Kelima yaitu jangan stres dengan menganggap belajar adalah beban. Anggaplah belajar itu sesuatu hal yang mudah. Kalian bisa belajar di mana aja. Kalau kalian gak ngerti yang dijelaskan guru, kalian bisa membuka Google, membuka YouTube. Semua pengetahuan tersedia di situ. Jadi anggaplah belajar itu suatu kebutuhan. Jadi kita gak stres.
Yang keenam yaitu jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Apabila dikasih tugas hari ini langsung dikerjakan. Jangan berpikir masih seminggu lagi lah nanti aja ngerjainnya. Jangan seperti itu, soalnya nanti besoknya lagi pasti akan ada tugas baru lagi. Sehingga kalau tugasnya semakin lama semakin numpuk, itu bikin kalian males dalam belajar. Yaitu buatlah refleksi diri tentang belajar setiap hari. Apa yang kamu dapatkan hari ini, apa yang ingin kamu pelajari besok. Tulislah selalu refleksi diri setiap hari. Yaitu buatlah kelompok belajar. Dengan kalian membuat kelompok belajar akan menumbuhkan motivasi kalian. Walaupun masih pandemi ini, bisa dibuat kelompok belajar dengan menggunakan grup WA. Dan yang terakhir yang lebih penting yaitu belajar dengan suasana yang gembira. Nah, buatlah hati, emosi kalian itu dengan selalu gembira. Maka kalian akan selalu semangat dalam belajar. Kesimpulan, motivasi belajar sangat penting dalam kegiatan belajar sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kalian. Kunci keberhasilan yang pertama yaitu motivasi, yang kedua usaha, dan yang ketiga adalah doa. Semoga kalian terus termotivasi menggapai cita-cita kalian. Ibu doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Cukup sekian materi hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kondisi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.